Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sabita Fauzia Beroshida dari SI 22002. Di sini saya akan mempresentasikan tugas penambangan data yang sudah saya buat. Nomor 1A yaitu data mining sebagai multiple disiplin. Data mining adalah proses pengumpulan data dan pengolahan data yang bertujuan untuk mengekstrak informasi yang terdapat pada data. Multiple disiplin sendiri merupakan kumpulan dari ilmu-ilmu seperti database teknologi. Database teknologi itu seperti MySQL. Kemudian ada statistik. Statistik sendiri membantu mengatasi kehilangan data. Kemudian ada machine learning yaitu mesin pembelajaran. Contohnya jika kita mendengarkan Spotify, lagu yang sering kita gunakan biasanya akan muncul di beranda awal. Kemudian ada natural language processing yaitu bahasa alami, dia seperti Gmail, dokumen, dan artikel. Dan yang terakhir ada artificial intelligence atau AI. Yang nomor 1B, data mining adalah evolusi teknologi informasi yang mengintegrasikan kemajuan dalam teknologi basis data dan AI. Yang pertama ada teknologi basis data yaitu penyimpanan data. Dia dapat menyimpan data lebih banyak dan pengambilan data untuk pengambilan data dengan efisien. Kemudian ada AI, pembelajaran mesin seperti algoritma dan analisis prediktif, pengambilan keputusan dengan prediktif. Jawaban nomor 2 yaitu fungsi data mining correlation, yaitu mengidentifikasi dan mengukur hubungan antara dua atau lebih variabel, bagaimana satu variabel dapat mempengaruhi yang lain. Saya mengambil contoh pemasaran. Pemasaran menganalisis dampak promosi terhadap penjualan. Jika diskon meningkatkan penjualan, maka strategi diskon dapat ditingkatkan. Setelah itu adalah fungsi data mining clustering, yaitu metode mengelompokkan data ke dalam grup atau cluster berdasarkan persamaan. Di sini saya mengambil contoh sosial media untuk mengelompokkan pengguna berdasarkan minat atau interaksi pengguna. Hal ini dapat menyesuaikan konten yang diminati masing-masing pengguna sosial media. Selanjutnya ada fungsi data mining regresi, digunakan untuk memprediksi nilai numerik dengan memodelkan hubungan antara variabel input dan output. Sini saya mengambil contoh prediksi harga rumah. Contoh yang saya ambil dapat memprediksikan harga rumah berdasarkan variabel seperti lokasi, ukuran, dan strategis atau tidaknya rumah yang ingin dibeli. Kemudian selanjutnya ada fungsi data mining classification untuk mengelompokkan data ke dalam kategori tertentu berdasarkan pola yang ditentukan. Di sini saya mengambil contohnya deteksi spam dan diagnosis kesehatan. Deteksi spam dapat memilah email itu termasuk spam atau bukan. Kalau yang diagnosis kesehatan dapat memprediksi pasien apakah pasien memiliki penyakit tertentu atau tidak. Kemudian selanjutnya ada fungsi data mining time series analysis, digunakan untuk menganalisis data berdasarkan waktu. Saya mengambil contohnya prediksi penjualan, yaitu penjual dapat memprediksi nih apa yang sedang tren di dunia fashion contohnya. Kemudian ada peramalan cuaca, dapat memprediksi cuaca berdasarkan data suhu dan curah hujan. Selanjutnya ada fungsi data mining asosiasi untuk menemukan pola atau hubungan yang sering muncul dalam data. Saya mengambil contohnya market based analysis, yaitu biasanya penjual menaruh barangnya tuh kayak berdekatan gitu. Contohnya kayak roti dan selai. Biasanya kan pembeli kalau mau beli roti tuh ada selai atau meses segala macam gitu kan. Kalau untuk rekomendasi produk, penjual kayak merekomendasikan produk yang pasang, kayak misalnya aku mau beli laptop, pasti kan penjualnya kayak nawarin kayak mau beli mouse sekalian gak kak, gitu contohnya. Yang jawaban nomor 3 itu ada data mining dalam business intelligence untuk menggali wawasan yang mendalam dari data perusahaan yang membantu dalam mengambil keputusan strategis dan operasional. Saya mengambil contoh perbankan. Kalau perbankan itu biasanya bank mendeteksi penipuan melalui transaksi yang tidak biasa. Kalau kesehatan biasanya pihak rumah sakit itu kayak mendeteksi penyakit, mendeteksi
mendeteksi pola penyakit yang baru, dan dia mulai mengembangkan terapi tradisional gitu, terapi yang belum ada sebelumnya di rumah sakit itu. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.